order air tapi diikat di pinggir gitu, ikat tepi kayak gini. Itu tuh emang kalau di Indonesia nggak nemu yang kayak gitu. Jadi kayak kok diikat kayak gini sih? Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe di Firas Hashir. Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Emma di channel Firas Hashir. Hai, apa kabar dimanapun kalian berada? Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat, amin. Di video kali ini Emma mau sharing hal-hal yang Emma temui pertama kali Emma datang ke Malaysia. Nah, sebelum Emma melanjutkan videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Firas Hashir, hai, salam kenal. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalau Emma update video terbaru, teman-teman akan dapat notifikasinya. Jadi nggak ketinggalan video-video terbaru dari Emma. Nah, untuk teman-teman yang selalu mendukung atau support channelnya Firas Hashir, Emma ucapkan terima kasih banyak. Support terus channelnya Firas Hashir supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten atau video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke topiknya, yaitu hal-hal yang Emma temui pertama kali Emma datang ke Malaysia. Nah, jadi pertama kali Emma datang ke Malaysia itu yang Emma temui itu di Malaysia banyaknya kedai mamak, banyak banget gitu ya. Di mana-mana itu pasti ada kedai mamak. Kedai mamak itu seperti apa? Nah, seperti ini. Best juga ya kedai mamak itu di Malaysia karena itu tuh 24 jam non-stop. Tapi ini sebelum Covid ya. Sekarang setelah Covid itu aturannya sudah berbeda lagi. Jadi Emma ini share dulu pertama kali Emma datang ke Malaysia. Jadi itu tuh sebelum Covid pada tahun 2010. Di situ tuh biasanya anak-anak muda nongkrong-nongkrong gitu, hangout untuk hanya sekedar nonton bola atau mencari wifi yang gratis atau numpang wifi gitu ya, ordernya order air aja gitu tapi duduknya lama. Nah, seperti itu, sama kan kayak di Indonesia juga seperti itu ya. Anak-anak muda biasanya hanya tumpang wifi doang gitu, kayak ngopi di Starbucks gitu ya, padahal mau ngambil wifi-nya aja, ngaku bener kan, seperti itu kan. Nah, terus yang kedua yaitu pertama kali Emma datang ke Malaysia, dari segi makanan itu porsinya gede-gede banget. Jadi waktu itu pertama kali Emma datang terus order makanan itu tuh kayak makanan itu porsinya itu untuk 2 orang gitu, padahal kita hanya order untuk 1 orang gitu. Jadi kayak kenyang banget gitu kalau mau order makanan di Malaysia porsinya, bahkan kayak nggak bisa menghabiskan gitu. Waktu pertama kali Emma datang ke Malaysia itu kayak wah, banyaknya gitu ya, size-nya itu sesuai tuh kalau yang suka makan dan biasanya lelaki gitu ya, makannya banyak. Emang walaupun suka makan, tapi kalau untuk porsi itu tuh nggak bisa kalau banyak-banyak karena perutnya nggak muat gitu, cuma nanti cepet lapar lagi. Itu biasanya Emma seperti itu. Jadi kalau untuk porsi makanan di Malaysia itu nggak bisa menghabiskan sendirian ya, karena terlalu gede gitu, terlalu besar porsinya. Nah, yang selanjutnya yaitu banyak banget ini nasi goreng pilihannya tuh banyak banget. Kayak ada nasi goreng USA, ada nasi goreng kampung, nasi goreng ikan bilis, nasi goreng ayam kayak gitu. Jadi banyak banget pilihan nasi goreng. Nah, itu tuh juga membuat Emma kayak pertama kali datang ke Malaysia itu wah gitu, banyak banget. Oke, yang selanjutnya yaitu pasar malam. Jadi di Malaysia itu banyak banget pasar malam yang isinya itu bukan hanya baju kayak di Indonesia gitu ya. Itu tuh isinya itu di pasar malam itu yang dijualnya itu bermacam-macam, semuanya ada, mulai dari baju,
dari makanan, dari sayur-sayuran, dari ikan, lauk pauk semuanya ada, buah-buahan semuanya ada, pokoknya komplit banget, mulai dari sore sampai ke malam gitu ya. Jadi disebut pasar malam. Kalau di tempat Emma itu seminggu ada berapa ya, ada hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, ada 5 hari itu ada pasar malam. Nggak setiap hari sih, 5 hari aja di tempat Emma sendiri, karena setiap tempat itu beda-beda. Tapi yang bestnya justru di situ semuanya ada dan bisa ditawar gitu. Pasar kan, aku juga pasar pasti bisa ditawar, cuma yang bestnya itu semuanya ada, apa aja semuanya lengkap gitu, kayak ini nih pasar malamnya nih. Nah, yang selanjutnya yaitu bazar. Emma sebelumnya waktu bulan Ramadan kemarin gitu ya, ada di sini nih tuh bazar Ramadan di Malaysia. Tapi sebelum COVID, bazar Ramadan di Malaysia itu Masya Allah gede banget, dan semua makanan pasti ada. Nggak ada makanan yang nggak ada di bazar gitu ya. Pokoknya di bazar itu makanannya semuanya ada, mau apa aja semuanya ada, makanan, air, apa aja semuanya ada. Sampai kayak mata itu, wah, nggak tahu mau milih yang mana gitu, apalagi lagi puasa gitu kan ya. Itu tuh kan nafsunya itu beda gitu. Jadi semuanya pengen dibeli, semuanya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen air ini, air aja, semua air ada, bermacam-macam jenis air ada, bermacam-macam warna ada. Begitu juga dengan makanannya. Jadi di situ kayak wah, bener-bener surga makanan di bazar Ramadan itu. Tuh kalau bazar Ramadan mulai dari sini sampai ke sana panjang banget, semuanya makanan. Jadi bestnya gitu ya. Emang nggak nemu tuh di Indonesia yang menjual makanan sampai seperti itu setiap kali bulan Ramadan gitu. Ada di Indonesia juga bazar, tapi enggak sebanyak dan sebesar itu gitu. Dan di sini tuh di setiap tempat pasti ada bazar Ramadan. Kayak di tempat Emma sendiri aja itu tuh bazarnya bisa ada 5 bazar Ramadan untuk kawasan rumah Emma sendiri aja, belum lagi kawasan yang tempat orang lain gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kan, banyak banget tuh di mana-mana bazar Ramadan. Kalau udah bosen di sebelah sini bisa pergi ke bazar Ramadan yang di sana kayak gitu. Nah, yang seterusnya yaitu order air tapi diikat di pinggir gitu, ikat tepi kayak gini. Itu tuh emang kalau di Indonesia nggak nemu yang kayak gitu. Jadi kayak kok diikat kayak gini sih, nanti tumpah dong gitu kan. Ternyata itu tuh bisa dipilih mau diikat tepi atau diikat full gitu. Jadi kalau diikat tepi itu berarti kita udah mau terus diminum gitu. Kalau diikat full ya itu tuh untuk disimpan, mungkin mau dibuka di rumah kayak gitu ya. Jadi waktu pertama kali ke tempat kedai mamak gitu, itu tuh mereka suka order Milo Ice ikat tepi 1 kayak gitu. Order air itu pasti diikat tepi kayak gini. Itu tuh unik juga gitu kan ya, kalau untuk pertama kali yang orang baru datang ke Malaysia gitu. Nah, yang seterusnya yaitu di Malaysia itu, pas Emma datang ke Malaysia kok benderanya banyak banget gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita bendera cuma 1 ya, yaitu merah putih gitu. Nah, kalau di Malaysia benderanya itu yaitu bendera jalur gemilang gitu, kayak gini. Tapi setiap negeri juga punya bendera masing-masing kayak gini nih. Itu menurut Emma unik loh, karena banyak banget benderanya. Jadi kalau Emma kayak di office Emma gitu ya, karena office Emma di Selangor, jadi itu tuh ada bendera jalur gemilang dan juga benderanya Selangor kayak gitu. Jadi tiangnya itu biasanya ada 2 atau 3 gitu di depan-depan kantor kayak gitu.
bukan cuma jalur gemilang atau kalau di Indonesia itu kayak merah putih gitu ya, tapi juga harus dipasang juga dengan bendera negerinya kayak gitu. Ada 14 negeri di Malaysia, yaitu yang pertama wilayah persekutuan, yang kedua yaitu Selangor, yang ketiga Johor, yang keempat Negeri Sembilan, yang kelima Melaka, terus yang keenam Perak, yang ketujuh Pahang, yang kedelapan Perlis, yang kesembilan Pulau Pinang, yang kesepuluh yaitu Kelantan, yang ke-11 Terengganu, yang ke-12 apa lagi ya, 12 Sabah, yang ke-13 Sarawak, yang ke-14 yang terakhir yaitu apa tadi ya, yang terakhir yang ke-14 yaitu Kedah. Nah, jadi di Malaysia itu ada 14 negeri kayak kota gitu, kayak Jakarta gitu kan, kayak Bogor, Depok, Tangerang gitu. Jadi kota-kotanya di Malaysia itu ada 14 negeri, dipanggilnya negeri ya. Dan itu tuh setiap negeri punya benderanya masing-masing. Jadi waktu pertama kali datang ke Malaysia itu of course kayak kaget juga gitu ya, ngelihat banyak banget bendera di Malaysia, sampai ada 15 bendera, termasuk benderanya jalur gemilang yaitu benderanya Malaysia. Nah, jadi gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya emang mohon maaf kalau ada silap, kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada saran dan kritik yang membangun, silahkan komen di ruangan komentar, tapi dengan syarat komen yang sopan ya. Respect satu sama lain, jangan provokasi, jangan saling menghina, saling menghargai, saling menghormati, karena lain lubuk lain ikannya, nggak mungkin sama kan gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Support terus channelnya Firas Hasyir supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa subscribe di channel Firas Hasyir. Bye-bye. Terima kasih.